Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini, dan saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat muslim, tahukah kamu ternyata ada beberapa penyakit yang bisa datang dari sikap buruk dan dosa kita. Seperti apa contohnya? Penyakit yang pertama ialah penyakit jantung dan usus kecil. Penyakit jantung bisa diakibatkan oleh faktor psikologis kita, misalnya membenci sesuatu lalu tidak ikhlas atas keadaan yang menimpanya. Selain itu, sikap yang kejam dan tidak sabar ternyata juga dapat mendorong kita dihinggapi penyakit jantung. Kenapa bisa terjadi? Karena hal ini disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan tekanan pada dada akibat sikap kita yang tergesa-gesa, selalu dipenuhi dengki dan juga benci. Penyakit yang kedua ialah penyakit liver atau hati, penyakit mata, dan kandung kemih. Penyebab penyakit ini ialah akibat dari mudah marah, mudah frustasi, gampang cemburu, dan iri hati. Secara fisik akan menimbulkan berlebihnya produksi kolesterol dalam tubuh, lalu produksi pada empedu menjadi tidak seimbang, lalu mengganggu pencernaan dalam tubuh. Darah dalam liver menjadi stagnan dan berakibat menurunnya fungsi kerja liver atau hati untuk mendetoksifikasi racun dalam tubuh. Penyakit yang ketiga, penyakit ginjal, telinga, dan kandung kemih. Ketiga penyakit ini ternyata dikarenakan oleh rasa takut dan cemas yang berlebihan. Hilangnya energi keberanian dan kekuatan serta rasa cemas berlebih dalam tubuh ternyata membuat tubuh menjadi asidik atau mengandung asam dan adanya tekanan di sekitar perut. Penyakit yang keempat, sakit perut, limpa, dan pankreas. Penyakit ini disebabkan oleh rasa gelisah dan tidak percaya orang lain secara berlebihan. Hal ini menimbulkan gangguan pencernaan, kesulitan dalam buang kotoran dalam pencernaan. Penyakit yang keempat, penyakit paru-paru, kulit, dan usus besar. Penyakit ini disebabkan oleh adanya rasa sedih dan depresi yang berkelanjutan. Ada masalah pada pernafasan dan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh, serta dapat menimbulkan sembelit. Jadi, mulai saat ini, mulailah belajar qanaah. Banyaklah beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena istighfar itu ada beberapa kelebihan. Di antaranya, menggembirakan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelebihan istighfar yang kedua ialah dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Orang yang bertobat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelebihan yang ketiga ialah dosa-dosanya diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli beberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar. Kelebihan istighfar yang keempat ialah akan selamat dari api neraka. Hudzaifah pernah berkata,
saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku ini menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dan kelebihan yang terakhir ialah mendapat balasan surga. Ini sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Demikianlah beberapa penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa dan suasana hati kita yang buruk, dan obat yang paling tepat dan yang paling ampuh ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa-dosa kita dan tidak mengulanginya lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.